Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafer Gunasantara. Di sini saya akan membahas tentang laporan jaringan komputer yang sudah saya buat dan pekerjaan yang sudah saya kerjakan. Di sini saya akan membahas pertemuan 8, saya akan membahas sampai pertemuan 14. Bismillah. Di sini pertemuan 8 materinya tentang penginstalan WordPress. Teori dasar penginstalan WordPress. WordPress adalah sebuah sistem manajemen konten atau bahasa Inggrisnya Content Management System atau CMS yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web dengan mudah. Ini adalah platform open source yang sangat populer dan dapat disesuaikan. Yang awalnya dikembangkan untuk membuat blog, tapi seiring waktu telah berkembang menjadi alat yang kuat untuk membuat berbagai jenis situs web, termasuk situs web bisnis, toko online, portofolio, dan lainnya. WordPress sendiri saat ini terbagi menjadi dua, yaitu wordpress.com dan wordpress.org. Walaupun memiliki nama yang sama, sebenarnya kode WordPress ini berbeda. WordPress.com adalah platform membuat website dari WordPress yang sekaligus memberikan hosting dan domain. Di sini adalah praktek penginstalan WordPress. Yang pertama adalah gunakan command prompt atau CMD untuk mengecek atau melihat host pada notepad yang telah dibuat sebelumnya. Jadi sebelum ini ada host yang ditempel ke notepad, kemudian ditempel di sini di dalam command prompt, kemudian di enter dan hasilnya seperti ini. Tahap kedua adalah melakukan ping pada IP address yang telah sebelumnya digunakan untuk mengecek host telah aktif. Sebelum memastikan IP address aktif, ada baiknya menggunakan ping terlebih dahulu untuk mengecek host telah aktif apa belum. Setelah aktif, kemudian login ke phpMyAdmin dan kemudian buatlah basis data untuk WordPress nanti. Di sini sudah masuk lewat browser ya. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Kemudian di sini membuat basis data untuk WordPress nanti. Yang keempat, membuat DB WordPress dan melakukan kelola untuk account user pada phpMyAdmin. Di sini pada gambar di bawah adalah untuk meng-create user WordPress atau bisa dibilang membuat DB WordPress dan melakukan kelola untuk user pada phpMyAdmin. Kemudian tahap selanjutnya setelah selesai dari tahap keempat, proses pengunduhan WordPress. Di sini sedang berlangsung pengunduhan WordPress ya. Di sini sedang saving to latest zip, sedang mendownload zipnya, dijadikan zip seperti itu. Setelah selesai, maka pengekstrakan setelah mengunduh yang atas ini download WordPress dan kemudian ini adalah ekstrasinya. Hasil pengekstrakannya, file WordPress akan dimasukkan ke dalam satu direktori. Direktorinya berupa seperti ini. Kemudian lanjut tambahkan virtual host website dengan webmin port menggunakan 80 dan 443. Itu angka yang memang harus ya. Yang memang angka dari sana sudah 80 dan portnya itu 443 atau 443. Kemudian setelah menambahkan bagian virtual host, langsung akan dibawa menuju ke bagian awal WordPress, bagian pemilihan bahasa. Di sini kita bisa memilih bahasa. Karena di sini tidak tersedia bahasa Indonesia, atau mungkin ada bahasa Indonesia, tapi saya lebih memilih bahasa Inggris. Kemudian langsung menuju browser apapun, bisa itu Safari, bisa Chrome seperti yang saya gunakan atau yang lainnya, dan akses domain subdomain yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, setelah WordPress telah diinstal dan digunakan,
Ini tampilan setelah WordPress-nya siap digunakan. WordPress telah siap. Kesimpulannya, ya WordPress adalah sebuah sistem manajemen konten yang digunakan untuk membuat atau mengolah situs web dengan mudah. Itu. Dan kita lanjut ke pertemuan yang ke-9. Di sini membahas tentang bagaimana cara menginstal dua OS ya di sini. Di sini saya menggunakan Mac dan di sini ada OS lagi yang saya install yaitu Windows 7 menggunakan VM menggunakan VirtualBox. Teori dasarnya secara garis besar Windows 7 adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows. Windows diluncurkan pada tahun 22 Oktober 2009. Windows 7 menjadi penerus dari Windows Vista dan mendahului Windows 8, meskipun yang baru telah rilis sejak itu. Windows 7 menjadi populer di kalangan pengguna hingga dukungannya dihentikan lagi oleh Microsoft pada 14 Januari 2020 karena sudah tidak menerima pembaruan keamanan dari Microsoft dan tidak bisa update. Menggunakan sistem operasi ini dapat meningkatkan risiko keamanan. Disarankan untuk beralih ke versi sistem yang lebih baru dan mendapatkan dukungan resmi. Kemudian praktek instalasi Windows 7 Ultimate menggunakan VirtualBox. Pertama, menyiapkan segala yang diperlukan untuk instalasi seperti VirtualBox dan ISO Windows 7. VirtualBox bisa di-download pada browser yang Anda miliki, kemudian ISO juga bisa Anda download pada browser yang Anda miliki. Semuanya ada di browser. Kemudian yang kedua, membuat virtual machine untuk menjalankan Windows 7. Di sini diberi nama tes Windows, kemudian dimasukkan ke dalam folder VirtualBox VMS. Ini untuk penamaan dan mau taruh di mana foldernya ya. Ketiga, menyiapkan lokasi file dan menggunakan partisi memori untuk menyalakan Windows 7. Kita lanjut ke dalam hard disk untuk partisi memori ya. Di sini ISO-nya saya taruh, kemudian partisinya 25 GB dari 2 tera. Saya hanya memberikan partisi 25 GB saja. Kemudian hard disk tipe filenya adalah VDE atau VirtualBox Disk Image. Itu bawaan dari VirtualBox saya. Kemudian Windows akan merunning dan menggunakan virtual machine yang dibuat sebelumnya. Setelah proses menyiapkan lokasi file dan penggunaan partisi, maka klik finish, kemudian Windows akan merunning dengan sendirinya menggunakan virtual machine yang kita buat sebelumnya yang di atas ini. Setelahnya akan muncul tampilan berupa bahasa dan pengaturan bahasa untuk keyboard. Di sini adalah penginstalan Windows yang pertama, Windows 7. Di sini menggunakan bahasa Inggris, saya menggunakan bahasa Inggris. Dan waktu currency formatnya adalah Inggris. Keyboardnya menggunakan keyboard US. Kemudian pilih operasi sistem yang akan diinstal. Di sini saya akan menggunakan Windows 7 Ultimate SPI X86. Karena ya memang yang saya inginkan adalah Windows 7 Ultimate yang saya install seperti yang di atas. Kemudian memulai penginstalan untuk Windows 7 dan menunggu sebentar. Di sini memerlukan sedikit waktu agak lama menunggunya karena menunggunya tidak sebentar untuk penginstalan dari Windows 7 tersebut. Kemudian setelah penginstalan selesai akan muncul opening dari Windows 7. Ini adalah gambar di mana Windows 7 starting system atau memulai sistem kembali. Kemudian yang 9 muncul setup Windows dengan mengisi username untuk nama dan komputer, nama untuk komputer. Di sini muncul laman di mana kita memberikan nama username dan nama komputernya. Di sini bebas. Kemudian 10 untuk settingan waktu penanggalan jam disesuaikan.
Di sini saya akan menyesuaikan Bangkok, Hanoi, Jakarta karena Indonesia ya. Ini saya kemudian waktu dan tanggal yang disesuaikan juga. Kemudian muncul tampilan menyelesaikan settingan dan setting sebelumnya. Ini adalah setup Windows untuk setup Windows yang final. Maksudnya gimana? Ini adalah setup terakhir untuk sebelum penginstalan selesai. Ini adalah setup terakhirnya. Kemudian Windows 7 telah selesai diinstal dan digunakan. Bisa tersambung ke internet juga. Tapi ini berjalannya bukan pada laptop ini, melainkan pada VM, virtual machine yang tadi kita buat di atas. Kesimpulannya, penginstalan Windows 7 adalah proses yang melibatkan beberapa langkah menginstal sistem operasi Windows 7 pada komputer. Langkah penginstalan pun serupa dengan Ubuntu yang sebelumnya, maksudnya pertemuan yang sebelum-sebelumnya itu yang telah pernah kita install sebelumnya. Namun jika terdapat kesalahan dalam menginstal ini akan merubah isi dalam Windows 7 atau kemungkinan gagal dalam pemasangan Windows 7 tersebut. Jadi pengerjaan Windows ini harus secara hati-hati dan jika ada salah sedikit saja maka penginstalan tersebut akan gagal. Kemudian lanjut ke 10. VPN, mengenai VPN, pemasangan VPN ya. Apa sih VPN? VPN adalah Virtual Private Network atau sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Ini digunakan untuk mengamankan komunikasi data antar perangkat dan jaringan, serta untuk menyamarkan lokasi geografis pengguna. Jadi, menggunakan VPN ini tujuannya untuk agar lokasi asli kita tidak bisa terlihat secara langsung dan disamarkan oleh VPN ini. Kemudian VPN juga bisa menyamarkan alamat IP asli pengguna. VPN juga dapat menjaga privasi online. Ini mempersulit pelacak atau pihak ketiga untuk menemukan identitas lokasi pengguna. Tuh gunanya VPN. Kemudian lanjut ke Winbox. Winbox adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan berbasis router OS yang dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik. Mikrotik adalah perusahaan yang fokus pada pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk keperluan jaringan. Kemudian lanjut Mikrotika sendiri. Mikrotika sendiri adalah perusahaan yang mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Terutama yang dikenal dengan perangkat kerasnya yaitu router board dan sistem operasi jaringannya yang disebut router OS. Apa sih dari tadi dibilang router OS? Router OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk digunakan pada perangkat keras router board. Fungsinya adalah memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi router, firewall, manajemen bandwidth, dan sejumlah fitur lainnya. Kemudian langsung kita masuk ke dalam praktek VPN. Pertama, masuk ke dalam VirtualBox, kemudian running Mikrotik yang sudah di-download sebelumnya pada bisa dibuka di server web bisa dibuka di browser yang kalian miliki. Kemudian masuk ke dalam Winbox dan download di dalam link Mikrotik yang tadi di nomor 1 ini. Kemudian masuk buat membuat username dan kemudian DHCP server dengan nama yang kita inginkan, kemudian membuat interface list dan PPP. Di sini kita membuat DHCP server dengan nama yang kita inginkan, yaitu menggunakan nama saya, dan membuat interface list dan PPP. Kemudian hasil dari PPP-nya ini bisa dilihat seperti ini. Lalu membuat address list pada IP column Winbox. Hasilnya seperti ini, address list. Kemudian masuk ke QuickSet untuk menyeting konfigurasi dan melihat IP kita agar nantinya bisa tersambung ke Windows kita yang install sebelumnya. Ini adalah konfigurasi dalam QuickSet untuk menyambungkan dari Winbox ini agar bisa sampai ke Windows 7 kita untuk memasang VPN-nya ya.
Kemudian masuk ke Windows 7, bisa 8, bisa 10, bisa 11 yang sudah diinstal sebelumnya di pertemuan 9 tadi. Kemudian masukkan semua IP yang didapatkan di Winbox tadi. Semua IP ini akan dimasukkan untuk dikonekkan sebagai jalan menuju aktifan VPN-nya. Sambungkan dengan Windows. Jika tidak tersambung, maka ulang percobaannya sampai bisa tersambung dengan jaringan VPN yang tersebut dibuat dan selesai. Di sini pada tahap ini agak sedikit memakan waktu dan kesabaran karena saya berulang kali gagal di sini, tapi kemudian akhirnya tetap bisa juga VPN-nya. VPN-nya tetap tetap berhasil connect ke dalam Windows ini. Kemudian kesimpulannya, VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan untuk pengguna untuk membuat koneksi aman atau terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Tujuannya adalah menyediakan saluran komunikasi terenkripsi antara perangkat pengguna dan server VPN. Dan lanjut ke jaringan komputer ke-10 ya. Teori dasarnya VPS. Ini membahas tentang VPS. Pembuatan akun VPS ya ini. Langsung saja, teori dasar. Virtual server atau VPS adalah teknologi sisi peladen tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa mesin virtual. Tiap mesin virtual ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Itu adalah pengertian VPS. Kemudian lanjut ke ID host. ID Cloud House adalah perusahaan yang menawarkan layanan seperti pendaftaran domain, cloud hosting, server, termasuk VPS dan dedicated server, reseller domain dan hosting, dan beberapa layanan lainnya. Kegunaannya, hosting situs web, yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan aplikasi. Yang ketiga, game server. VPS ini bisa menjadi game server ya, seperti game-game besar. Layaknya seperti COC, Clash Royale, ini yang menggunakan server besar. Kemudian penyimpanan cloud pribadi, iCloud, seperti itu. Penggunaan aplikasi bisnis, mail server, dan VPN sendiri yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian virtual machine ID Cloud Host. Mesin virtual atau mesin maya dalam ilmu komputer adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer asli. 3. Terminal. Terminal adalah sebuah aplikasi pada sistem operasi macOS dan juga sistem operasi berbasis Unix atau Linux lainnya yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui basis perintah atau command line. Terminal pada MacBook menggunakan shell Unix, biasanya Bash, sebagai lingkungan tempat pengguna untuk memasukkan perintah. Kalau di Windows itu bisa CMD namanya, CMD, command prompt sama seperti terminal. Karena saya di sini Mac, saya menggunakan terminal. Kemudian praktik pembuatan VPS. Awal semuanya adalah membuat akun beserta lainnya pada laman web www.cloudhouse.com. Kemudian akan menjadi seperti ini. Ini adalah awal sebelum dibuat. Kemudian ada laman untuk meng-create akun yang akan diisi username untuk VPS. Di sini kita akan create, sedang membuat virtual machine yang akan membuat akun kita. Setelah itu kita membuat username. Setelah membuat username, maka kita akan mendapatkan IP address yang sangat penting. Dan perlu diingat, VPS ini harus bisa berjalan, bisa running, intinya harus bisa berjalan. Ini adalah gambar setelah dibuat ya akunnya. Kemudian atur setting pada terminal. Berhubung saya tidak memiliki putih di Mac saya ini, maka saya akan menggunakan terminal. Ini adalah terminal. Ini ada pengganti putih. Ini untuk mengatur dan men-setting VPS.
Kemudian setelah login pada VPS, tampilan setelah login VPS menggunakan terminal ini adalah tampilan setelah login pada VPS ya, menggunakan terminal. Kemudian selesai, akunnya sudah berhasil dibuat. Kemudian kesimpulannya, VPS atau virtual server adalah bentuk hosting web yang memungkinkan pengguna untuk memiliki lingkungan server virtual yang terisolasi dalam server fisik yang lebih besar. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali yang besar atas lingkungan server mereka tanpa perlu mengelola server fisik secara langsung. Kita lanjut ke 12. Maaf, lanjut ke 12. Nah, praktikum 12 di sini membahas tentang web server, tapi ini dimasukkan ke dalam VPS, dihubungkan ke dalam VPS. Langsung saja, teori dasar sebuah web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menghubungkan klien dengan situs web atau aplikasi web melalui internet, berfungsi sebagai penerima permintaan HTTP. Web server mengidentifikasi sumber daya yang diminta dan mengambilnya dari penyimpanan, kemudian mengirim respon HTTP kembali ke klien. Web server dapat berupa perangkat lunak seperti Apache atau Nginx, atau perangkat keras yang dioptimalkan untuk beban kerja web. Fungsi utamanya meliputi menerima permintaan, mengidentifikasi sumber daya, mengambilnya, menghasilkan respon, dan mengirimnya kembali ke klien. Konfigurasi web server melibatkan menangani konten, keamanan, protokol, dan tugas administratif. Kemudian pertama, ini adalah praktek untuk memasang memasang WordPress pada VPS ya. Penginstalan Apache sudah berhasil. Ini adalah laman di mana penginstalan Apache yang akan dilanjutkan ke yang kedua. Di sini kemudian langsung kita masuk ke dalam penginstalan Wiget dan Nano. Di sini sudah terinstall juga. Kemudian adalah penginstalan MariaDB pada VPS. Nah, MariaDB ini sangat penting karena sebagai penggerak untuk VPS-nya ya. Sebagai penggerak untuk WordPress-nya nanti, maka diinstal MariaDB ini. Ini sudah selesai diinstal dan sudah dites, kemudian bisa berjalan, running. Kemudian reset password MariaDB yang sebelumnya telah buat. Di sebelumnya saya sudah membuat MariaDB, kemudian saya buat lagi, dan di sini kita bisa memilih mau mereset password atau tidak. Saya memilih iya karena agar mudah diingat untuk kedepannya nanti dalam proses login MariaDB ini nantinya. Kemudian tes root MariaDB di sini sudah selesai. Welcome to MariaDB Monitor ya. Kemudian penginstalan package PHP. Di sini sudah selesai. Di sini adalah pendownloadan PHP di sini sedang membuat create config file dengan versi baru. Intinya package PHP ini sudah selesai diinstal. Nah, ini kemudian yang kedua adalah tampilannya. Tampilannya setelah diinstal seperti ini. Kita lanjut. Kemudian masuk ke dalam browser dan melihat PHP info pada browser. Ini yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian langsung login ke PHPMyAdmin. Di sini memilih provider,
Kemudian konfigurasi, ketik saja yes. Dan di sini passwordnya bebas ya, di sini bikin ulang. Kemudian login ke phpMyAdmin, ini phpMyAdmin dengan username default. Biasanya menggunakan root dan passwordnya yang biasa Anda buat, yang biasa Anda gunakan. Tipsnya memilih password jangan yang terlalu susah, jangan yang terlalu mudah juga, agar tidak kerepotan jika terlupa atau bagaimana ke depannya. Kemudian langsung install webmin. Setelah selesai dari phpMyAdmin, kemudian langsung install webmin dengan mengisi repositori yang paling bawah. Ini yang paling bawah ini, http://downloadwebmin.com, download repository, search contrib. Setelah ini kemudian ketik Ctrl X dan enter. Kemudian masuk kembali ke dalam browser, kemudian login ke dalam webmin sampai masuk ke dalam laman webmin seperti ini. Rootnya, kemudian masuk, sudah masuk, laman webmin sudah berjalan. Di sini tertulis, di sini saya cek, kemudian di sini tulisannya aktif dan running. Kemudian setelah dari webmin kita harus menginstal yang namanya certbot. Di sini certbot saya setelah selesai diinstal. Kemudian lanjut ke firewall setting. Di sini juga sudah diinstal firewall setting. Kemudian pengaturan zona waktu ke Asia dan Jakarta. Di sini saya menggunakan waktu dari Asia ke Jakarta karena memang di dunia, di luar negeri pengaturan negaranya tidak sama waktunya dengan di Jakarta. Kemudian masuk ke laman WordPress dan pilih bahasa yang ingin digunakan. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Kemudian akan masuk. Di sini pencet diklik ayo saja, maka akan kembali ke laman selanjutnya. Kemudian di sini kita membuat basis datanya. Di sini nama basis data, ada penggunanya, sandi, dan diisi bebas selagi bisa diingat ya. Karena akan berguna sekali WordPress ini akan ke depannya. Kemudian login setelah pembuatan database dan selesai. Kemudian kesimpulannya adalah VPS adalah layanan server virtual memberikan pengguna kontrol penuh, kinerja konsisten dan skalabilitas serta keamanan dengan isolasi sumber daya. Dalam VPS, server fisik dipecah menjadi beberapa server virtual masing-masing beroperasi secara mandiri untuk satu pengguna. Hal ini membuat VPS menjadi pilihan bagi yang baik untuk kebutuhan hosting yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan. Meskipun ini hanya menyentuh permukaan konsep-konsep utama, penting untuk diingat bahwa implementasi spesifik dapat berbeda tergantung pada jenis server web dan kebutuhan aplikasi. Lanjut kita ke laporan pertemuan 13. Di sini adalah penginstalan Moodle dalam VPS. Sebelumnya ada teori dasarnya. Teori dasarnya pengertian Moodle. Moodle adalah kepanjangan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Merupakan software e-learning berbasis website yang dapat digunakan untuk keperluan belajar mengajar dengan prinsip social construction pedagogy. Moodle menyediakan juga ruang kelas digital sebagai siswa untuk mengakses materi secara hal yang berhubungan dengan pelajaran. Ini adalah contoh dari kinerja Moodle ya, adalah menyediakan ruangan kelas digital untuk mahasiswa untuk mengakses materi. Kemudian SL Encrypty adalah protokol yang memastikan untuk keamanan data yang dikirim ke dan diterima dari server web s.ssl. Berarti secure socket layer ini melindungi informasi yang bergerak antara browser pengguna dan situs yang mereka akses. Kemudian e-learning ya, semua sudah pada tahu e-learning adalah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Di sini LMS, ada LMS, sebuah sistem yang membantu merencanakan, membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar,
mengelola nilai, merekapitulasi absen, dan menampilkan transkrip nilai. Kemudian lanjut ke penginstalan Moodle pada VPS. Pertama login ke VPS dan running untuk memulai penginstalan Moodle. Setelah running, kemudian download menggunakan PuTTY, dan ini kita aktifkan PuTTY dan kemudian sambungkan ke dalam VPS. Lalu unzip Moodle yang telah di-download PuTTY tadi, kemudian ekstrak file di PuTTY kembali dengan hasil seperti di bawah. Ini adalah hasil setelah hasil di mana PuTTY sudah di-download dan sedang dalam pengekstrakan. Kemudian login ke dalam webmin, lalu buatlah server Moodle yang diinginkan. Kemudian masuk ke dalam webmin ini dan buatlah servernya. Buatlah server Moodle untuk menjalankan database Moodle. Kemudian masuk ke phpMyAdmin dan langsung membuat database-nya. Di kolom ini kita membuat basis data, membuat database untuk Moodle-nya. Kemudian ketik lanjutkan continue untuk melanjutkan instalasi Moodle Anda. Sebelum ke sini kita sudah mendownload menggunakan PuTTY. Ini makanya ada instalasi Moodle seperti ini karena sudah di-download pada PuTTY tadi. Sebagai pengingat bahwa semua yang ada di kolom ini harus tercentang oke, semua agar bisa melakukan instalasi. Kemudian akan muncul setelah kita klik lanjut dan continue, maka akan muncul cek server seperti ini dan statusnya harus oke atau tercentang semua. Jika salah satu tercentang maka bisa gagal untuk membuat Moodle-nya. Kemudian yang 9 Moodle telah terinstall dengan lancar. Di sini adalah Moodle di mana yang tadi kita buat. Kemudian kesimpulannya Moodle itu seperti tempat online di mana guru bisa mengajar dan siswa bisa belajar juga. Jadi guru bisa mengupload materi pembelajaran seperti tulisan, video, atau audio. Siswa juga bisa berbicara dengan guru, teman-teman yang menggunakan forum. Ini sama seperti e-learning ya. Moodle itu memang seperti e-learning. Jika ada tugas, ujian, atau kuis, semuanya bisa dilakukan online di Moodle. Jadi tidak perlu menggunakan kertas dan pena. Guru juga bisa melihat sejauh mana kita memahami pembelajaran tanpa di kelas ya. Kita bisa mengetahui nilai kita secara langsung tanpa menunggu penerapan rapot dan sebagainya. Maka ini bisa langsung diketahui menggunakan Moodle. Moodle juga memiliki fitur kelompok. Jadi jika ada proyek besar, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam satu kelompok itu. Lalu untuk kelas online juga bisa. Jadi kita bisa mengikuti meeting atau pembelajaran langsung dari rumah. Seperti itu, Moodle. Dan terakhir, pertemuan 14. Di sini adalah pemasangan VPN ke dalam di sini kita membuat VPN server ya. Lanjut, VPN seperti yang tadi saya jelaskan. Teknologi memungkinkan pengguna membuat koneksi aman melalui jaringan publik seperti internet. Tujuannya adalah untuk menyediakan lapisan keamanan dan privasi pada data yang dikirim oleh penerima pengguna. Kemudian Mikrotik seperti yang tadi dijelaskan, perusahaan yang mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian lanjut saja langsung ke simulasi pembuatan server pada ID Cloud House. Pada bagian server ID Cloud House atau VPS-nya, di sini kita bakal klik new, kemudian kita klik app katalog, kemudian kita cari Mikrotik, lalu location, kemudian size, kemudian kita akan membuat username dan password, kemudian kita kasih username, kemudian kita create ini. Nah, kita isi username-nya, password, kemudian kita konfirmasi password, kemudian resource name-nya ini untuk nama VPN-nya ya. Kemudian kita create. Setelah itu, konfigurasi VPN pada Mikrotik, kemudian remote Mikrotik menggunakan konsol dan login Y.
Setelah kita setelah login ini akan muncul tampilan mikrotik seperti ini, kemudian kita klik di remote mikrotiknya yaitu Y atau yes. Maka akan lanjut masuk ke webmin dengan IP. Sini IP yang telah kita dapatkan dalam membuat resource yang tadi kita buat pada VPS ya. Kemudian masuk dengan IP yang tadi. Ini masuk webmin, kemudian kita kembali ke Winbox. Kita ke Winbox. Kemudian ini maaf, ini Winbox bukan webmin, ini saya salah nulis. Saya salah ketik. Ini klik PPP, kemudian PPT server. Isinya seperti ini, langsung di apply terlebih dahulu, kemudian enable dan OK. Kemudian yang kelima, pada PPP klik secret, new PPP ini, kita klik secret, tanda tambah, kita menambahkan data, masukkan nama dan password kita, kemudian lokal address kita, dan OK. Di apply dulu, kemudian di OK. Kemudian setelah selesai, maka sudah ada VPN pada jaringan WiFi kita. Kemudian klik kanan pada jaringan Wi-Fi, open network dan internet setting, lalu kita klik VPN dan add VPN connection. Di sini di Windows kita klik kanan, kemudian open network dan internet setting, kemudian di sini ada VPN connection. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pembuatan akun VPN server ya. Di sini kita isi VPN provider, kita isi, kemudian ada connection name. Itu nama connection name adalah nama VPN kita, biar bisa dilihat orang. Kemudian server name or address, VPN type, kemudian type of sign in info, username, password, dan save. Ini semua diisi berdasarkan apa yang tadi kita dapatkan pada Winbox dan VPS. Kemudian kita save. Lanjut, yang terakhir, ini adalah tampilan berhasil jika sudah connect. Ini sudah dibuat dan ini bisa langsung di-connect. Maka sudah selesai pembuatan VPN server. Dan kesimpulannya adalah dalam membuat VPN server menggunakan VPS, langkah-langkah utamanya melibatkan pemilihan penyedia VPS, pembuatan VPS, akses VPS melalui SSH, pembaruan sistem operasi, instalasi perangkat lunak VPN server, konfigurasi server dan firewall, uji koneksi, pemantauan dan pemeliharaan, serta langkah-langkah optimisasi dan keamanan tambahan. Penting untuk merujuk pada dokumentasi resmi dan panduan penyedia layanan VPS, serta perangkat lunak VPN yang digunakan untuk memastikan konfigurasi yang tepat dan keamanan yang optimal. Demikian laporan pekerjaan saya pada Jarkom, laporan ke-14, sekaligus mengakhiri pertemuan saya dengan pelajaran ini, matkul ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.